Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai konstruksi kolom pada jembatan. Namun sebelum kita lanjut, silakan di subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ruang lingkup pekerjaan kolom itu yang pertama adalah pekerjaan persiapan, kemudian ada pengukuran, kemudian ada pembesian kiri kolom, kemudian ada pengecoran. Namun biasanya sebelum masuk ke pengecoran biasa ada pekerjaan backcasting, kemudian setelah pekerjaan backcasting itu baru dilakukan pekerjaan pengecoran. Baik, kita akan bahas satu persatu mengenai pekerjaan per kolom ini. Jadi yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Jadi yang dipersiapkan adalah gambar denah, di mana gambar tersebut harus menggambarkan posisi kolom terhadap sebuah bangunan lengkap dengan koordinat dan ukuran-ukurannya. Kemudian gambar potongan kolom ini harus menginformasikan ukuran elevasi dan mutu beton yang digunakan. Selanjutnya adalah gambar backcasting, di mana gambar tersebut harus menggambarkan posisi pemasangannya seperti apa, lengkap dengan aksesoris dan perkuatan-perkuatannya. Kemudian gambar pembesian yang akan digunakan untuk fabrikasi dan pemasangan patok atau staking out. Dalam hal ini dimaksudkan untuk menentukan batas-batas pengecoran kolom, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi penyimpangan dari gambar kerja. Jadi setelah gambar semua selesai, maka tahap selanjutnya adalah fabrikasi tulangan. Jadi kegiatan fabrikasi tulangan pada kolom ini terbagi berikut. Pastikan gambar sudah mendapat persetujuan dari konsultan. Pastikan alat bar bending dan bar cutter dalam keadaan bagus dan bisa digunakan. Kemudian fabrikasi dilakukan di pier yang akan dikerjakan. Seperti Anda lihat sekarang. Potong bengkok tulangan sesuai gambar kerja yang sudah disetujui. Untuk penggunaan sudut, bengkok tulangan sengkang disesuaikan dengan persyaratan yang juga tertera pada gambar kerja. Selanjutnya, jika permintaan fabrikasi banyak, sebaiknya menggunakan label sebagai penanda fabrikasi agar tidak tertukar dengan pier kolom yang lainnya. Dan ini juga bisa dilakukan pada item pekerjaan yang lainnya, bukan cuma kolom. Setelah fabrikasi, kemudian tulangan kolom didistribusikan di lokasi pekerjaan kolom. Tetapi jika kolom itu ketinggian, pada saat nanti akan dilakukan pengecoran, maka tentu saja akan dibuatkan scaffolding. Jadi dalam hal ini pekerjaan perancah atau scaffolding itu harus dibuat di atas fondasi yang cukup kuat untuk dibebani tanpa ada penurunan yang berarti. Nah, untuk itu di bagian bawah scaffolding itu harus dibuatkan sleeper atau bisa juga lin konkrit. Tetapi pada kolom ini tidak perlu lagi dibuatkan lin konkrit karena scaffolding itu sudah duduk di atas pile cap. Jadi sleeper itu mungkin juga tidak perlu karena bagian bawah dari backcasting itu sudah bisa duduk di atas pile cap. Adapun tinggi pemasangan scaffolding menyesuaikan dengan stage kolom. Bila tinggi kolom kurang dari 8 meter, maka dipasang sekali saja. Namun jika kolom itu lebih dari 8 meter, maka dilakukan penyesuaian tingginya. Perancah dipasang mengelilingi 4 sisi pada kolom, seperti yang Anda lihat. Yang perlu juga diperhatikan, di mana pekerjaan kolom itu dilakukan. Kalau misalnya kolom itu berdekatan dengan jalan raya, maka perlu ditugaskan seorang flagman yang harus mengontrol lalu lintas selama perakitan maupun nantinya dilakukan pembongkaran pada perancah di area di mana dilakukan pengecoran kolom. Kemudian tahap selanjutnya adalah pemasangan tulangan. Jadi pemasangan tulangan pada struktur bangunan atau kolom pier ini harus sesuai dengan gambar kerja yang telah disetujui. Adapun langkah pemasangannya sebagai berikut. Yang pertama adalah besi yang sudah difabrikasi sebelumnya, kemudian dipasang pada lokasi kolom yang dikerjakan. Kemudian selanjutnya karena besi utama kolom sudah terpasang pada saat pekerjaan fondasi pile cap, maka pada tahap ini adalah melanjutkan pemasangan tulangan sengkang dan hub kolom. Kemudian selanjutnya perhatikan jarak pemasangan antar tulangan sesuaikan dengan gambar kerja pembesian kolom. Pada jarak kurang lebih 1 meter sebelum bagian
teratas tulangan kolom, dilakukan pemasangan pipa untuk bracket backcasting pierhead yang akan tertanam di dalam kolom. Kemudian selanjutnya, pemasangan pipa sesuai pada gambar kerja, serta jangan sampai menghalangi pemasangan besi hook kolom. Setelah ini terpasang, bagian ujung pipa plastik kon dan lakban harus dilakban agar air semen tidak masuk ke dalam lubang pipa. Kemudian setelah pipa terpasang, pemasangan dilanjutkan hingga top level pemasangan besi kolom yang sudah ditandai oleh tim survei. Setelah besi kolom dan pipa bracket terpasang, kemudian dilakukan inspeksi bersama untuk memastikan pemasangan yang dilakukan sudah sesuai dengan gambar kerja. Dan ini harus diundang konsultan untuk melakukan JI atau Joint Inspeksi. Kemudian setelah selesai dilakukan pekerjaan pembesian, maka tahap selanjutnya adalah pemasangan backcasting. Jadi backcasting yang digunakan pada proyek ini, seperti yang Anda lihat, ini adalah berupa panel baja yang sebelumnya sudah dipublikasi per panel dengan sistem penyambungan antar panel yang menggunakan baut. Adapun dimensi kolom yaitu 2 kali 2 meter dan ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Khusus untuk 2,5 kali 2,5 meter itu biasanya yang dipakai untuk double box. Jadi ukurannya lebih besar. Adapun ketinggian rata-rata itu sekitar 5 meter sehingga membutuhkan panel backcasting minimal tinggi 5 meter untuk satu setnya. Langkah pemasangan backcasting ini, yang pertama adalah harus dibersihkan permukaan backcasting dari kotoran yang menempel pada panel backcasting. Kemudian sambung panel backcasting sesuai dengan ketinggian kolom yang akan dilakukan pengecoran. Lalu kemudian sambungan antar panel menggunakan baut serta pastikan tidak ada celah antar sambungan. Hal ini bisa diminimalisir dengan memasang busa tipis atau foam pada sambungan antar panel untuk mencegah keluarnya air beton dari sambungan backcasting. Itu pada saat dilakukan pengecoran. Jadi dikhawatirkan nanti air semen akan keluar di celah-celah antar panel tersebut. Kemudian sebelum dipasang backcasting ini harus diolesi permukaan panel dengan menggunakan minyak backcasting. Kemudian pada bagian bawah kolom, pasang potongan besi yang diikat pada besi kolom sebagai pengatur jarak antar backcasting dengan besi kolom yang terpasang dan juga berfungsi sebagai pengatur selimut beton bagian kaki kolom. Pemasangan dilakukan di sisi sudut kolom. Setelah acuan pada kaki kolom terpasang, pasang backcasting kolom menggunakan crane, karena ini baja ya backcastingnya, maka itu harus menggunakan crane. Kemudian pasang backcasting di atas permukaan beton pile cap yang sudah diberi tanda oleh tim survei. Pemasangan dilakukan per panel backcasting. Sambung antar panel menggunakan baut. Bersamaan dengan pemasangan panel, pasang pipa PVC untuk jalur tie rod. Kemudian ada jarak pemasangan disesuaikan dengan jarak lubang yang ada pada panel backcasting. Setelah semua panel terpasang dan sudah disambung, pasang beton tahu di bagian atas kolom sebagai pengatur selimut beton bagian atas kolom. Untuk menahan berat beton selama proses pengecoran, backcasting ditahan oleh tie rod yang terhubung dengan backcasting. Tie rod yang digunakan ini adalah diameter 16 mm. Untuk mengatur kelurusan atau verticality kolom, dipasang pipa penyangga yang dihubungkan dengan waller backcasting panel. Lakukan pengecekan kelurusan dengan menggunakan water pass. Setelah kelurusan diatur, kemudian dikencangkan tie rod agar backcasting tidak mudah bergerak. Setelah backcasting dan perkuatan terpasang dengan benar, dilakukan pengecekan bersama dengan konsultan untuk memastikan kelurusan backcasting, elevasi, dan selimut beton. Setelah pengecekan dilakukan, kemudian dibuat sipatan batas ketinggian pengecoran di dalam dinding backcasting dan pada tulangan kolom. Nah, setelah selesai, maka kolom siap untuk dilakukan pengecoran. Pengecoran kolom beton dilakukan dengan menggunakan konkrit pump dengan mutu beton itu sesuai dengan mutu desain. Namun di video ini kita memakai mutu beton yang 35 NPA atau setara dengan K400. Dan pengambilan contoh beton dilakukan untuk umur 7-28 hari. Beton dituang dengan menggunakan bantuan tremi atau talang sampai ketinggian jatuh maksimal 1,5 meter dari permukaan yang hendak dicor. Adapun langkah pengecoran, yang pertama adalah posisikan konkrit pump di area pengecoran kolom. Beton dituang secara vertikal dengan jarak maksimum 1,5 meter dari permukaan.
Penuangan beton akan dibagi menjadi 4 bagian. Penuangan dilakukan bergantian di setiap bagian agar beton tersebar dengan rata. Jika penuangan beton dilakukan pada bagian nomor 1 atau 4, maka pemadatan menggunakan vibrator dilakukan pada bagian nomor 2 dan 3. Sebaliknya, jika penuangan beton pada bagian nomor 2 atau 3 misalnya, maka pemadatan dilakukan di nomor 1 dan 4. Nah, hal tersebut untuk memudahkan pekerja agar alat vibrator tidak terganggu oleh pipa tremi dari konkrit pump. Jadi, jangan melakukan vibrator di posisi ujung konkrit pump, itu jatuh betonnya. Kemudian saat proses pemadatan menggunakan vibrator, tidak boleh meletakkan kepala vibrator terlalu lama dalam beton karena akan menyebabkan segregasi dan bleeding, terutama untuk beton dengan selam tinggi. Lama penggetaran cukup antara 10 sampai dengan 15 detik saja. Untuk pengecoran struktur beton yang tinggi dan lebar, tiap lapisan beton yang paling efisien adalah 50 cm. Apabila tiap lapisan dibuat tebal, akan menyulitkan udara dan air yang terperangkap di lapisan bawahnya melepaskan diri ke atas karena tekanan beton terlalu berat. Sebaliknya, apabila terlalu tipis, tekanan beton tidak dapat mengimbangi pekerjaan vibrator. Pada kondisi hujan lebat, saat pengecoran berlangsung, sebaiknya dihentikan sejenak dan memasang tenda penutup agar air hujan tidak tercampur dengan beton kolom yang dapat mengakibatkan turunnya mutu beton. Yang terakhir adalah kuring. Ya, jadi setelah dilakukan pengecoran, maka untuk menjaga agar proses hidrasi beton dapat berlangsung dengan sempurna, maka diperlukan kuring untuk menjaga kelembabannya. Lamanya kuring sekitar 3-7 hari berturut-turut. Mulai dari hari kedua setelah pengecoran, kuring dapat dilakukan dengan menggunakan sistem buka tutup plastik yang di wrapping mengelilingi kolom dan disemprot dengan air. Jadi setelah selesai pengecoran, maka kolom tersebut harus di wrapping atau dibungkus dengan plastik, kemudian dikuring. Kemudian langkah terakhir yaitu dilakukan pembongkaran backcasting. Nah, mengenai pembongkaran backcasting, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dalam waktu 24 jam setelah pengecoran, baut backcasting bisa dilonggarkan. Kemudian, backcasting kolom bisa dibongkar dalam waktu 2x24 jam setelah pengecoran dilaksanakan. Baut yang sudah dilonggarkan sebelumnya, kemudian dilepas satu persatu setiap panel backcasting. Angkat panel menggunakan crane hingga semua panel terbuka. Letakkan panel pada area yang sudah disediakan, kemudian bersihkan panel sebelum dipindah ke lokasi pengecoran berikutnya. Baik, teman-teman, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.